Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan disapa dengan firman Tuhan, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada pagi ini sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan serta pelayanan kita, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Demikian firman Tuhan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku, ada seorang penulis dalam sebuah buku seri Selamat Ulang Tahun mengatakan demikian, bahwa hidup adalah penderitaan, maka kita harus menanggungnya. Mungkin ada banyak penderitaan yang kita lihat, bahkan terjadi saat ini. Mungkin penderitaan karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, penderitaan karena ditolak dan ditinggalkan orang yang kita kasihi, menderita karena kehilangan pekerjaan, menderita karena orang yang dekat dan sangat kita kasihi meninggal dunia, menderita karena difitnah, dan lainnya juga. Namun saudaraku, cobalah kita melihat dan bertanya pada diri kita masing-masing. Penderitaan apa yang kita tanggung saat ini yang membuat kita seolah-olah tidak berdaya? Apakah kita menderita karena kesalahan dan dosa yang kita alami? Atau malah sebaliknya, kita menderita karena kasih karunia Allah ingin dinyatakan dalam diri kita, walaupun kita sudah melakukan kehendak Allah yang baik itu? Saudaraku, jika kita sudah mengetahui dan benar-benar menyadari bahwa penderitaan yang kita alami adalah kesalahan dan dosa kita yang kita lakukan akibat tidak melakukan kehendak Allah, marilah kita meminta ampun kepadanya. Allah memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan kita di masa lampau. Allah juga memberikan kita iman untuk mencoba lagi sampai kita menjadi sempurna seperti Dia. Meskipun kita jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Nya kita harus bangkit kembali. Kita tak dapat menyia-nyiakan apa yang telah Allah berikan kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tetapi jika kita mengalami penderitaan saat ini, bukan karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan, karena kita sudah melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah dan di mata Tuhan, marilah kita menyadari bahwa kasih karunia Allah ingin dinyatakan dalam diri kita, saudaraku. Marilah kita berserah kepada Allah, dan biarlah kita meminta kekuatan darinya. Karena hanya dekat dengan Allah, kita akan merasa tenang. Hanya dekat dengan Allah ada kekuatan baru, karena Allah lah pelindung kita dan keselamatan kita. Allah turut menderita, saudaraku. Itu artinya Dia merasakan penderitaan yang kita alami, baik itu karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan, ataupun sebaliknya penderitaan yang kita alami karena kehendak Allah. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu bertanya kepada Allah di dalam doa, agar kita diberikan petunjuk untuk menjalani hidup ini. Sebab firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian sabda Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, marilah kita bangkit semuanya dari keterpurukan, rasa sakit,
dan penderitaan pada pagi ini, agar kita semuanya begitu luar biasa dalam bekerja, melayani, dan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhanlah yang menghantarkan kita dan seluruh saudara-saudari untuk berangkat dan bekerja berkarya di dalam Tuhan pagi ini. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk sabda Tuhan pagi ini yang menenangkan hati kami di dalam menjalani kehidupan. Karena kami tahu Tuhan, penderitaan demi penderitaan, persoalan demi persoalan selalu saja membayangi kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Penderitaan dan masalah itu akan menjadi sesuatu yang membuat kami semakin dewasa, dan ujian itu akan membuat kami semakin tahan uji di dalam kasih-Mu. Inilah kami Bapa, sebelum kami melakukan pekerjaan dan seluruh tanggung jawab kami dan berkarya pagi ini, hantarlah kami Tuhan ya di dalam nama-Mu dan kuasa-Mu, agar seluruh pekerjaan kami menjadi suatu berkat dan juga pelayanan demi kemuliaan nama Bapa. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami pagi ini dalam kasih karunia-Mu ya Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.